Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mestudin Mes yang insya Allah akan selalu konsisten menggali sejarah, legenda dan cerita rakyat di tanah Melayu yang kita cintai ini. Dalam video kali ini channel Mestudin Mes akan menyajikan legenda Puyang Tengah Laman dari Karangdalo, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun lebih kurang 1250 Masehi di daerah Karangdalo, Kota Pagar Alam sekarang ini hiduplah sepasang suami istri bernama Batalani dan istrinya Siti Aminah. Batalani merupakan sesepuh Sumbai Ulu Lurah Kute Karangdalo bergelar Keri Pasatan. Puyang Batalani yang mempunyai ilmu kesaktian tinggi dan mempunyai perguruan bela diri. Ia adalah keturunan langsung Puyang Dempu, pemimpin kelompok pertama yang mendiami lereng Gunung Dempu. Puyang Batalani sangat disegani dan dihormati di wilayah Karangdalo. Dan orang tua Siti Aminah adalah seorang ulama penyebar agama Islam di daerah Pagar Alam. Mereka mempunyai 12 orang anak, yaitu 1. Puyang Guro bergelar Patih Senggilur atau Puyang Tengah Laman. 2. Marige Sakti atau Wardiang Sakti. 3. Ismaek. 4. Maunang. 5. Remunang. 6. Keliwon. 7. Juare. 8. Seripati, perempuan. 9. Merapi Sakti. 10. Keria Pitasari. 11. Keramat Jati. 12. Mulia Sakti. Pada masa itu ilmu kesaktian menjadi simbol kehormatan di masyarakat. Orang yang mempunyai kesaktian akan dihormati dan dijadikan pemimpin. Selain bermata pencaharian sebagai petani, Puyang Batalani menurunkan ilmu-ilmu kesaktian kepada anak-anaknya. Setelah berkeluarga maka masing-masing anaknya mencari tanah baru untuk dihuni sekaligus menyebarkan agama Islam dan menjadi pemimpin di daerah baru tersebut. Maka anak-anak Puyang Batalani dan Siti Aminah merantau ke daerah sebagai berikut. Satu. Puyang Guro bergelar Patih Senggilur menetap di Dusun Karangdalo dan menjadi penerus ayahnya memimpin. 2. Puyang Marige Sakti atau Wardiang Sakti merantau ke daerah baru dan mendirikan Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Dan di daerah ini beliau dikenal dengan Puyang Ramobayang karena memiliki ilmu menghilang. 3. Ismaek menetap di Karangdalo. 4. Maunang menetap di Karangdalo. 5. Remunang menetap di Karangdalo. 6. Keliwon menetap di Karangdalo. 7. Juare menetap di Karangdalo. 8. Puyang Saripati bersuami dan menetap di daerah Komring. 9. Merapi Sakti merantau ke Pulau Jawa. 10. Keria Pitasari merantau ke daerah Cirebon, Pulau Jawa. 11. Keramat Jati membuat Dusun Jati. 12. Puyang Mulia Sakti merantau menelusuri Sungai Lematang dan mendirikan Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Sejak masih muda Puyang Guro atau Patih Senggilur memiliki akhlak yang tinggi. Ia rajin berguru agama Islam dengan kakek dari ibunya. Sedangkan ilmu kesaktian ia dapatkan dari bapaknya Puyang Batalani.
Setelah ayahnya Puyang Batalani meninggal dunia, maka diangkatlah Puyang Guro yang bergelar Patih Senggilur memimpin dusun Karangdalo. Setelah menjadi pemimpin Kute Karangdalo, Puyang Patih Senggikur sangat dihormati oleh rakyatnya. Ia adalah orang yang rendah hati dan bijaksana. Semua suka duka orang yang dihadapkan padanya ia selalu menerima dengan baik. Hampir setiap hari dan malam ia selalu berada di luar rumah, tengah halaman. Selain maksud untuk memperhatikan keadaan kampungnya, juga ia memanfaatkan waktu itu dengan membuat berbagai alat perkakas dari rotan ataupun bambu. Pendeknya, tak ada waktu yang hilang dengan terbuang percuma. Dengan demikian, maka segala perilakunya menjadi contoh dan teladan sehingga tidak ada orang yang berani berbuat jahat padanya, apalagi membantah atau akan memusuhinya. Dia jugalah yang turut menentukan apabila sesuatu pekerjaan akan dimulai, seperti saat-saat akan bertanam di ladang atau kebun. Begitu juga kalau orang akan mengadakan pesta perkawinan ataupun akan mendirikan rumah dan sebagainya. Pendeknya, dialah pedoman dan turutan semua orang di dusun Karangdalo. Ia mengenal semua orang kampungnya dan apabila ada pendatang baru yang datang ke kampung itu, ia dapat mengenalnya dengan mudah. Hal ini dikarenakan ia selalu berada di luar rumah, dan sambil berbuat demikian ia memanfaatkan waktu dengan berbagai kegiatan kerajinan. Alkisah tersebutlah 3 orang yang angkuh dan congkak penuh dengan ilmu-ilmu, diantaranya tahan kulit. Mereka ini konon ceriteranya berasal dari Spoh Gunung Talang. Mereka ini dikenal sebagai pedagang tikam atau suka mengadu kesaktian. Telah banyak desa-desa yang mereka lalui dan pada setiap desa apabila mereka menjumpai orang-orang yang memakai senjata tajam, lebih-lebih keris, selalu dirampasnya. Selain itu, mereka juga meminta disediakan makanan yang enak-enak di setiap warung yang mereka jumpai dan tidak membayar. Apabila ada orang yang bersenjata, maka orang tersebut disuruhnya menikam badannya. Kalau ternyata ia tidak terluka, maka keris mereka kemudian dirampas. Begitulah kerjanya dari hari ke hari dan dari dusun ke dusun. Sehingga berita tentang pedagang tikam ini jadi tersebar ke seluruh daerah. Orang-orang menjadi takut akan berita dan ada yang tidak berani bepergian dengan membawa keris, takut dirampas oleh orang-orang Spoh ini. Akan tetapi berjalan atau bepergian tanpa membawa keris merupakan hal yang janggal dan tak mungkin bagi masyarakat di sini. Keris, selain merupakan senjata, juga sebagai lambang kejantanan bagi seorang laki-laki. Allah.
Setelah sekian lama berita tentang pedagang tikam ini tersebar luas, maka pada suatu ketika ketiga pedagang tikam ini datanglah ke dusun Karangdalo. Mereka dengan congkaknya menantang penduduk Karangdalo untuk adu kesaktian. Wahai penduduk Karangdalo, adakah di antara kalian yang berani adu kesaktian dengan kami? Kami ini pedagang tikam yang sudah terkenal itu. Penduduk Karangdalo tidak ada yang berani mendekat. Mereka semua takut karena mendengar keberingasan pedagang tikam ini. Maka segera mereka melaporkan kedatangan pedagang tikam ini kepada Puyang Patih Senggilur. Maaf Patih, kampung kita kedatangan para pedagang tikam yang sudah meresahkan masyarakat itu. Jangan takut. Suruh mereka datang kepada saya. Baik, Patih. Maka segera penduduk tadi mendatangi para pedagang tikam tersebut yang sedang memaksa penduduk untuk menyediakan hidangan lezat. Maaf saudara, pemimpin kami Patih Senggilur mengundang saudara-saudara menemuinya. Baiklah, mungkin pemimpin kalian bisa menghibur kami. Ayo teman-teman, nanti saja kita makan yang enak. Ayo, tunjukkan tempatnya. Tak berapa lama mereka sampai ke tempat Patih Senggilur yang sedang duduk di bawah batang yang rimbun. Seperti biasa Patih Senggilur sedang duduk di halaman dan ia sedang menekuni pekerjaannya meraut ui atau rotan. Tiba-tiba datanglah ketiga orang spoh tadi mendekat. Dengan congkaknya salah seorang dari mereka berkata, Siapakah di antara orang-orang di sini yang berani? Kami ingin berdagang tikam. Mendengar itu sadarlah Patih Senggilur bahwa ia sedang berhadapan dengan orang-orang yang selama ini telah didengarnya congkak, angkuh, suka menganiaya serta merampas, terutama senjata-senjata dan barang-barang berharga. Badan mereka basah dengan peluh, wajahnya merah kehitam-hitaman karena terik matahari. Jelas kelihatan mereka baru dari perjalanan yang jauh. Melihat keadaan yang demikian, sadarlah Patih Senggilur bahwa ia dihadapkan pada kesulitan. Tetapi Patih Senggilur yang bijaksana ini tidak gentar dihadapkan pada tantangan ini. Tanpa begitu menghiraukan ketiga orang itu, ia berkata, Duduklah dahulu, hari ini cukup panas, tentunya kalian capek, dan makanlah dahulu timun-timun muda ini. Setelah berkata demikian, maka Patih Senggilur meneruskan pekerjaannya meraut ui. Sambil meneruskan pekerjaannya, ia terus memperhatikan tingkah laku ketiga orang spoh itu. Ketiga pedagang tikam ini sangat ingin akan mentimun muda yang diberikan oleh Patih Senggilur. Apalagi dalam cuaca yang begitu panas, timun muda tentunya dapat menghilangkan hausnya dengan segera.
Lalu masing-masing mengambil timun itu dan akan memotongnya dengan senjata yang ada pada mereka. Akan tetapi begitu mereka mulai memotong mentimun itu, mentimun tersebut tidak putus-putus. Berkali-kali dicoba namun tidak juga berhasil. Setelah beberapa kali dicoba dan tidak juga berhasil, maka mereka berpandangan satu sama lain dengan penuh keheranan. Patih Senggilur mengetahui hal itu, namun ia terus juga menekuni pekerjaannya. Setelah beberapa lama, maka ia menoleh kepada ketiga pedagang tikam itu. Patih Senggilur melihat timun-timun itu telah diletakkan kembali oleh ketiga pedagang tikam tersebut dalam keadaan utuh, lalu ia berkata, "Mengapa timun-timun itu tidak saudara makan? Tiada yang lain yang dapat saya sediakan selain timun muda itu saja." Kalau begini mungkin saudara-saudara malu. Baiklah, saya sendiri yang memotongnya. Patih Senggilur segera mengambil gubang pulu pundak yang dipakainya untuk meraut ui itu. Dikilirkannya beberapa kali senjata itu, lalu dipotongnya timun-timun itu. Tak, dan akhirnya batu dahan tempat timun itu pun ikut terpotong. Lalu Patih Senggilur berkata, "Enak, silahkan saudara-saudara memakannya." Ketiga pedagang tikam itu tertegun dan sadarlah mereka bahwa Patih Senggilur adalah orang yang berilmu tinggi dan lebih tinggi dari ilmunya. Mereka tertunduk merasa malu, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Demikianlah Puyang Patih Senggilur menaklukkan keangkuhan dan kesombongan ketiga orang pedagang tikam itu, maka ia kemudian dikenal dengan sebutan Puyang Tengah Laman, dan kuburannya terdapat di pinggir Ayek Besemah, di sekitar Lubuk Buntak. Demikian sejarah kesaktian Puyang Patih Senggilur yang dengan arif dan bijaksana menyadarkan para pedagang tikam yang sombong. Semoga cerita ini bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.